Oke, kita mulai. Selamat pagi, Bu Priska. Selamat pagi Pak Sumaji. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Ya, sehat juga, Ibu. Baik, Ibu. Eh, Sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita mau observasi ya. Iya, Kemarin Ibu sudah sepakat ya dengan Ibu Milka untuk melakukan sistem coaching ya, Bu ya? iya Pak. Ya, baik, Bu. Eh, Saya sebagai supervisor akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk Ibu mengembangkan proses coaching pada hari ini. Jadi Ibu sebentar kan mau melaksanakan proses coaching dengan Ibu Milka ya. Nanti di dalam observasi ini saya akan mengamati sejauh mana proses coaching itu berlangsung. Bagaimana Ibu sudah siap hari ini melakukan coaching? Siap Pak, siap. Ya, luar biasa. Berarti sudah siap nih ya. Iya Pak. Benar. Baik, Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada rubrik yang ingin saya amati di dalam proses coaching nanti. Nah, rubrik ini yang pertama yaitu terkait dengan kompetensi coaching itu sendiri, yaitu di dalamnya ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif gitu ya, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya, Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang prinsip coaching itu sendiri yang harus dipenuhi, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam pengamatan saya nanti itu yaitu sejauh mana Ibu melakukan coaching itu harus ada alur tirtanya, yaitu ada berupa tujuan, kemudian identifikasi, dan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, dari sekian rubrik ini Ibu sudah paham ya semua? Paham Pak, paham. Oke. Kalau begitu sebelum melakukan coaching izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam coaching nanti? Baik Pak, terima kasih untuk proses coaching yang akan berlangsung nanti. Yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif untuk menggali potensi coach agar bisa mendapatkan solusi yang eh, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan potensinya. Oh, seperti itu. Ya. Terus kemudian dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, bagian mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Eh, yang lebih spesifiknya mungkin mendengarkan dengan aktif, Pak. Mendengarkan dengan rasa, ya, seperti itu. Oh, mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa ya. Ya, Pak. Ya. Terus kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Ibu yang Ibu inginkan di dalam pengembangan coaching nanti? Baik, Pak. Untuk indikator pencapaiannya, mungkin saya eh, bisa menerapkan alur tirta, kemudian menggali ide-ide dari coach dengan menggunakan pertanyaan berbobot untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oh, seperti ya, luar biasa sekali ya. Di dalam mudah-mudahan nanti dalam coachingnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi demikian Bu ya percakapan pra observasi kali ini. Semoga coachingnya Ibu Rizka dengan Ibu Milka nanti bisa dapat mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki dan coachingnya juga bisa dapat berjalan dengan lancar. Baik Bu, kalau begitu silakan melakukan coaching dengan Ibu Milka.
Nanti setelah proses coaching selesai, kita lanjutkan perbincangan kita. Oke, Bu ya, begitu ya. Sampai ketemu, silakan melakukan coaching. Terima kasih, Pak. Siap. Selamat pagi, Bu Milka. Selamat pagi, Bu Friska. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu Milka? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Ibu Friska juga apa kabar? Baik, Bu. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Baik, sesuai dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita akan ada dalam proses coaching. Eh, Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya saat ini sih sebenarnya lagi apa ya, lagi ada beban sih, Bu, karena ada beberapa masalah sih di dalam kelas. Baik, Bu Milka. Kira-kira permasalahan apa ini, Bu? Ini Bu, saya beberapa hari yang lalu kan sempat mengajar di dalam kelas. Kemudian saya ada membuat kegiatan kelompok gitu ya Bu ya. Kan ada diskusi nih, ada diskusi kelompok. Nah, di situ anak-anak saya ini susah untuk bekerja sama dalam kelompok Bu. Ya, kemudian saya ini ngajar kelas 2. Jadi susah sekali. Bagaimana caranya sehingga anak-anak ini mau kerja sama dalam kelompok gitu Bu. Baik, Bu Milka. Berarti permasalahannya adalah siswa ini tidak bisa bekerja sama di dalam kelompok ya, Bu ya? Iya, benar. Baik, Bu Milka. Menurut Bu Milka, kira-kira penyebab dari siswa ini tidak bisa bekerja sama itu apa ya, Bu? Hmm, Sepertinya murid-murid saya ini apa lebih sering belajar tidak menggunakan metode kelompok kas atau secara berkelompok sehingga mereka lebih terbiasa dengan mengerjakan sendiri pekerjaan ataupun tugas-tugas yang saya berikan gitu Bu. Berarti belum terbiasa ya, Bu ya? Baik, Bu. Eh, Kemudian Iya, yang sudah Ibu lakukan di kelas untuk mengatasi permasalahan ini apa, Bu? Apa saja yang sudah Ibu lakukan? benar. Yang sudah saya lakukan ya, saya mengajak mereka, ayo silakan kerjasama. Saya memberikan contoh, kalau kerja kelompok ya harus seperti ini, kerjanya sama-sama. Ada yang bertugas menulis, ada yang bertugas membantu membaca, karena kan masih kelas 2 ya Bu. Jadi mereka juga masih di tahap belajar membaca gitu Bu. Jadi ya saya bagi-bagi tugas gitu. Cuma nanti ujung-ujungnya satu orang yang mau kerja sendiri, tidak melibatkan teman-temannya yang lain, gitu, Bu. Baik, Bu Milka. Berarti eh, siswa ini memang dari permasalahannya memang karena belum apa namanya belum bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Ah, Selanjutnya, menurut Bu Milka, Iya. ada cara lain atau metode lain yang bisa digunakan supaya siswa ini bisa bekerja sama. Mungkin saya harus lebih sering menggunakan metode eh, membuat kegiatan kerja kelompok gitu ya, lebih sering sehingga anak-anak saya atau murid-murid saya ini akan terbiasa. Jadi kayaknya harus sering melakukannya di dalam pembelajaran. Baik, Bu Milka, luar biasa sekali. Berarti memang harus dibiasakan supaya siswa ini yang sebelumnya tidak terbiasa bekerja sama, dengan mungkin dibiasakan seperti itu, pasti perlahan pasti mereka bisa bekerja sama dalam kelompok. Baik, Bu Milka, Iya, benar, Bu. selanjutnya rencana Bu Milka untuk mengatasi permasalahan ini seperti apa, Bu? Rencananya dalam setiap pembelajaran, saya akan lebih sering menggunakan metode diskusi, sehingga di dalamnya anak-anak akan terbiasa, harapannya anak-anak akan terbiasa untuk bekerja sama dalam kelompok, begitu, Bu. Baik, berarti rencana yang nanti dilakukan adalah dengan lebih sering menggunakan metode kelompok ya, Bu Milka ya. Iya, Oke, luar metode biasa diskusi. sekali. Luar biasa sekali, Bu Milka. Selanjutnya, kira-kira Bu Milka kapan ini akan mulai dilakukan rencana yang sudah disiapkan Bu Milka tadi? Em, Mungkin bisa dimulai dari minggu depan, ya. Jadi saya siapkan dulu berangkat pembelajarannya, dan saya actionnya mungkin mulai minggu depan.
Luar biasa, lebih cepat lebih bagus ya Bu Milka ya. Ya, Baik, Bu. benar, benar, Bu. Ya, baik Bu Milka. Selanjutnya untuk kegiatan pembiasaan tadi ya dengan menggunakan metode kerja kelompok tadi, kira-kira ada dukungan yang Ibu butuhkan tidak dalam rencana nanti? Baik, yang jelas pasti saya akan membutuhkan dukungan. Dukungan itu bisa dari kepala sekolah maupun dengan rekan-rekan sejawat atau rekan guru. Jadi mungkin saya akan meminta saran, pendapat bagaimana agar anak murid-murid saya di kelas ini bisa menunjukkan keaktifan dalam bekerja sama. Mungkin saya akan menanyakan kira-kira media yang cocoknya apa, kemudian kegiatan yang cocok apa, sehingga di situ ada saya melakukan tukar pikiran bersama rekan-rekan saya di sekolah. Begitu, Bu. Baik, Bu Milka, berarti dukungan yang dibutuhkan lebih khusus dari rekan-rekan guru di sekolah ya Bu Milka ya. Iya, benar, Bu. Baik, Bu Milka. Bu Milka, dari percakapan kita tadi, kita sudah menemukan solusi. Bu Milka sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Milka hadapi. Eh, Kemudian selanjutnya kita berharap bahwa apa yang direncanakan Bu Milka dapat berjalan dengan lancar, sehingga permasalahan-permasalahan tadi dapat terselesaikan. Kemudian apa yang menjadi tujuan Bu Milka itu bisa tercapai juga. Seperti itu Bu Milka ya. Amin. Iya, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Milka, semoga pembelajarannya sukses ya. Ya, terima Selamat kasih, Bu Friska. pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Priska. Selamat pagi Pak Sumaji. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Ya Pak, saya senang sekali coaching tadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian Bu Milka sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang Ibu apa namanya dalam melakukan coaching sudah berurutan, sudah cukup baik begitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri performa tadi dalam apa namanya meningkatkan kompetensi yang Ibu akan lakukan tadi kira-kira sudah berkembang nggak Ibu? Eh, Baik Pak, menurut saya apa yang saya lakukan tadi sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Eh, sudah diterapkan dengan baik dalam percakapan, tapi ada yang tadi di awal disampaikan untuk mendengarkan dengan aktif, eh, mungkin akan saya kembangkan lagi. Ya. Ya, mengapa kok Ibu menilainya demikian? Ini kenapa ini? Baik, Pak. Karena menurut saya tadi saya merasa masih kurang di mendengarkan dengan aktif karena belum apa namanya belum bisa membuat coach ini mengeluarkan apa permasalahan yang dihadapinya dengan secara lebih terbuka lagi seperti itu, Pak. Oh, ya bagus. Ya, ya izinkan saya untuk eh, mengungkapkan hasil dari pengamatan saya, Ibu. Jadi sesuai dengan pengamatan saya, memang Ibu sudah melakukan proses coaching ini sudah cukup baik ya, sesuai dengan alur tirta, kemudian juga sudah di atas standar yang kita rujuk, begitu sesuai dengan kriteria yang ada. Namun betul bahwa apa namanya masih ada yang menurut saya masih ada yang perlu dikembangkan yaitu terkait dengan mendengarkan aktif. Jadi Ibu juga sudah merasa seperti itu ya. Ternyata apa yang saya amati juga memang seperti itu. Jadi tentu dari hasil coaching itu sendiri bisa menjadi pedoman untuk Ibu bagaimana
menerapkan sistem coaching itu harus dilaksanakan dengan baik begitu. Nah, dari diskusi kali ini antara di pasca observasi ini, kira-kira apa yang perlu Ibu kembangkan atau lanjutkan? Kapan, di mana, atau mungkin dengan siapa? Baik Pak, untuk mengembangkan mendengarkan dengan penuh tadi, mungkin saya akan lebih sering berlatih coaching lagi dengan rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan guru di sekolah saya, dan kemudian mungkin meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membantu saya dalam mengembangkan mendengarkan dengan aktif tadi, Pak. Baik, Ibu. Ya, luar biasa. Ya, Ibu, terima kasih banyak ya atas percakapan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita harus tetap meningkatkan kompetensi kita sebagai guru sehingga kita dalam menjalankan tugas itu betul-betul menjadikan murid sebagai pusat perhatian kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai guru. Demikian Bu ya, nanti Terima kita kasih, Pak sambung di Junaidi. kemudian hari. Terima kasih ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Milka. Selamat pagi Bu Friska. Bagaimana kabarnya, Bu? Kabar baik Bu. Baik, Bu Milka. Bu Milka, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, bahwa hari ini Bu Milka akan melakukan coaching ya. Iya, benar. Baik, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bu Milka. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Iya. Yang ingin menjadi rubrik penilaian dalam coaching nanti itu ada 3. Yang pertama, memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee. Kemudian memiliki kompetensi inti coaching, seperti presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot dengan penuh rasa. Dan yang ketiga, menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu yang menjadi penilaian nanti di dalam proses coaching nanti, Bu. Apakah sudah jelas tentang penilaiannya, Bu? Siap Bu, sudah jelas. Baik, Bu Milka. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, Baik Bu. ya, Bu. Yang pertama, apa kompetensi yang akan Ibu gunakan di dalam proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang akan saya gunakan, kompetensi coaching yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Jadi semua kompetensi inti coaching Bu. Luar biasa, Bu Milka. Semuanya digunakan nanti ya. Lalu yang berikut secara spesifik, Iya. kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, Bu? Baik, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan dengan baik Bu. Baik, berarti dengan mendengarkan dengan baik ya untuk dikembangkan nanti dalam proses coachingnya, Bu. Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Iya, Indikator benar Bu. pencapaian seperti apa yang Ibu harapkan dari proses coaching nanti, Bu? Baik, indikatornya yang pertama, eh, coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, eh, coach mampu memberikan pertanyaan berbobot berdasarkan percakapan yang disampaikan oleh coach, gitu Bu. Baik, Bu. Berarti 2 kompetensi ya yang indikator pencapaian yang menjadi indikator pencapaian dari proses coaching nanti ya, Bu. Ya, Menjadi Kita coaching. berharap semuanya bisa tercapai benar.
proses coaching Ibu bisa berjalan dengan baik sehingga tujuannya juga bisa tercapai. Seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya Ya, terima kita, kasih Bu. Ibu akan melakukan proses coaching. Selanjutnya setelah proses coaching kita akan kembali lagi untuk ada dalam pasca observasi. Baik Bu, terima kasih. Siap. Halo, selamat pagi Bu Selamat Milka. pagi Pak. Iya, selamat pagi Pak Sumaji. Pak Sumaji apa kabar Pak? Kabar baik Ibu, sehat, Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Oh iya, baik Pak. Senang mendengarnya. Saya juga kabar baik Pak. eh Bagaimana nih Pak hari ini? Ya, Kabarnya, perasaannya, apa yang akan kita percakapkan Pak pada siang hari ini? ya, pagi, pagi hari ini sih sehat Bu, perasaan saya cuman agak sedikit ada ganjalan di hati saya Ibu. Jadi saya mohon waktunya sebentar untuk Ibu. Yang pertama ini terkait dengan siswa Ibu. Jadi beberapa kali saya melakukan pembelajaran di kelas. Dari hasil asesmen terakhir setiap pembelajaran itu hampir sekitar 60% itu siswa itu nilainya di bawah standar KKM, Bu. Jadi seperti Baik itu, Pak. Ibu. Baik Pak. Muridnya ya Pak ya, standar KKM-nya itu tidak sesuai Pak ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini tujuan apa yang Ya, Bapak harapkan? saya itu berharap siswa saya itu memahami apa yang saya sampaikan, kemudian siswa saya juga berharap menjadi siswa yang aktif ya, sehingga apa yang saya sampaikan itu betul-betul mengena bagi mereka sehingga untuk meningkatkan dari eh, nilai yang akan mereka dapatkan di akhir pelajaran begitu Ibu. Baik Pak, terima kasih. eh Menurut pemahaman Bapak, apa yang menyebabkan murid-murid di kelas ini KKM-nya tidak sampai gitu Pak? Ya, jadi begini Ibu. Eh, saya sudah berusaha melakukan Iya, pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam RPP yang sudah saya susun gitu kan. Mulai dari perangkat pembelajaran, media yang saya pakai, demikian dengan metode yang saya gunakan, saya rasa sudah saya sampaikan selama ini sesuai dengan apa yang sudah saya susun begitu. Tapi tidak apa namanya yang menjadi ganjalan bagi saya itu kenapa kok siswa di akhir pelajaran setiap saya melakukan asesmen itu selalu nilainya rendah begitu, banyak yang rendah begitu, Ibu. Baik Pak. Em, Menurut pengamatan Bapak atau pengalaman Bapak di dalam kelas, indikator apa yang menjadi patokan bagi Bapak bahwa siswa ini sudah aktif atau siswa ini sudah menyerap pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Pencapaiannya Ya, seperti apa, menurut Pak? saya Sehingga sih bisa dikatakan bahwa murid seharusnya ini siswa aktif, itu ya. kan ya menurut saya setiap ditanya itu kan harusnya merespon dengan baik, menjawab dengan baik, berarti dia betul-betul memperhatikan pembelajaran itu. Kemudian setiap dilakukan asesmen paling tidak kan mampu untuk ya minimal 75% dari pelajaran itu bisa mereka jawab. Tetapi banyak di antara mereka yang ternyata nilainya kan rendah seperti itu. Jadi harapan saya sih ya siswa itu menjadi aktif gitu, mau berbicara, mengungkapkan pendapat dan seterusnya. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Eh, Sehubungan dengan indikator tersebut ya, Pak.
Dari skala 1 sampai 10 nih, Pak. Skala 10 itu berarti murid-murid di Bapak itu sudah mencapai KKM ya, KKM yang diharapkan. Sedangkan skala 1 ini berarti belum sama sekali memenuhi KKM. Kalau di kelas Bapak, kira-kira itu berada di skala berapa, Pak? Skalanya sih skala 6 kali Bu ya. Artinya kan memang sekitar hampir 60% siswa saya sudah bisa. 40%-nya ini yang sama sekali mereka jauh dari KKM begitu. Itu skala yang saya dapatkan dari setiap asesmen di akhir pelajaran. Baik, Pak. Apa yang menyebabkan Bapak menilai seperti itu? Kena, ada di skala 6. Apa yang menjadi dasar penilaian Bapak? Penilaian saya itu karena dalam pembelajaran itu kan memang siswa yang aktif itu nilainya bagus gitu. Tapi siswa yang pasif ini yang kadang ditanya juga sulit untuk menjawabnya, kayak bingung-bingung dan seterusnya. Iya. Jadi saya itu memperkirakan apakah saya dalam menyampaikan pembelajaran itu dimengerti atau tidak oleh mereka. Atau mungkin juga saya saat menyampaikan media saya juga mungkin monoton begitu saja atau bagaimana sehingga ada siswa yang tidak paham. Karena selama ini saya menggunakan metode seperti hanya biasa kita pakai seperti metode ceramah, kemudian gambar-gambar yang kita tunjukkan, foto-foto yang ada, kemudian juga sumber belajarnya juga dari buku-buku yang ada seperti itu. Cuman memang dari segi teknologi kita masih belum pakai, Ibu. Misalkan kita menggunakan proyektor untuk menampilkan video, kemudian mungkin audio juga itu yang memang belum saya pakai, Ibu. Oh iya, baik Pak. Luar biasa sekali Pak ya, Bapak sudah mulai menggali apa namanya pemahaman Bapak ya tentang permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, tadi Bapak bilang berada di skala 6 ya. Sekarang kalau Bapak ingin meningkatkan skala tersebut, kira-kira Bapak mau naikkan ke skala berapa Pak? Untuk peningkatannya mungkin skala 9 sudah cukup ya, Bu ya. Skala 9 karena tentu peningkatan ini kan nggak langsung signifikan, artinya harus bertahap mungkin kan begitu. Jadi mungkin dalam pembelajaran selanjutnya atau minggu depan mungkin saya tes kembali sudah meningkat dari yang sebelumnya lah, mungkin 7, mungkin minggu depannya lagi ada 8 gitu. Jadi sehingga ada peningkatan lah, seperti itu Ibu. Baik, baik Pak. Oke, di skala 9 Pak ya. Nah Pak, untuk bisa sampai di skala 9, apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran ya? Yang akan saya lakukan, saya pikir ini ya, apa namanya, saya harus meningkatkan media pembelajaran saya ya, artinya memaksimalkan media pembelajaran yang ada. Karena kami itu ada proyektor, juga di dalam pembelajaran juga itu kan ada video-video mungkin yang menarik bagi anak-anak, selain mencermati gambar kan video mungkin mereka juga lebih senang belajarnya. Nanti seperti itu Ibu. Jadi saya akan berusaha untuk apa namanya ya membuat video-video pembelajaran ya. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan dari pembelajaran anak itu sendiri. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak Sumaji. Jadi Bapak akan lebih fokus kepada media, metode pembelajaran yang Bapak gunakan di kelas Pak ya untuk meningkatkan KKM. Luar biasa sekali Pak. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melaksanakannya? Ya saya akan mencoba untuk minggu depan ya. Saya harus mempersiapkan sebaik mungkin perangkat pembelajaran saya, terutama medianya harus saya siapkan dengan baik supaya anak-anak juga nanti dalam pembelajaran bisa lebih siap lagi seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak. Kemudian bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa semua itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak? Saya memastikannya bisa berjalan karena
tentu dukungan dari rekan-rekan sejawat yang lain dan juga pimpinan. Artinya bahwa dari segi teknologi saya juga kan pasti mengalami kekurangan. Pemahaman saya terhadap teknologi kan masih sangat rendah begitu. Jadi nanti saya berusaha untuk meminta bantuan dari rekan-rekan yang paham akan apa namanya IT ini, kemudian juga minta bantuan dari guru TIK juga yang ada, sehingga nanti bisa memaksimalkan dari pembuatan media pembelajaran Ibu. Baik, Pak. Jadi Bapak juga akan melibatkan ini ya, Pak, rekan sejawat ya, Pak. Baik. Percakapan kita saya rasa sudah sangat menolong Bapak ini ya. Jadi yang ingin saya dengarkan sekarang adalah apa yang sudah Bapak dapatkan atau Bapak bisa menyimpulkan kira-kira percakapan kita saat ini apa yang sudah Bapak dapatkan. Ya, terima kasih Ibu. Saya cukup lega ya, perasaan saya lega kali ini. Artinya ternyata saya butuh dukungan dari orang lain untuk lebih menggali potensi sebenarnya yang sudah saya miliki seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali. Kemudian di dalam pembelajaran nanti mudah-mudahan juga bisa dapat berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik, tidak menghambat apa namanya proses pembelajarannya. Kemudian saya juga berusaha untuk mempersiapkan dengan baik sehingga pembelajaran bisa berjalan juga sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa sekali Pak Sumaji. Saya berharap ya permasalahan Bapak ini boleh segera Bapak selesaikan di kelas dengan menggunakan solusi-solusi yang tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak. Saya juga ucapkan terima kasih Pak karena sudah boleh hadir saat ini ya. Kemudian sudah berbagi cerita ke saya. Semoga ke depannya ketika Bapak menerapkan metode yang baru ataupun media pembelajaran yang lebih efektif lagi sesuai dengan kebutuhan murid Bapak, maka kakak memenuhi ya, terpenuhi KKM di dalam kelas. Sekali lagi menerapkan ya solusi yang sudah didapatkan di sekolah Bapak. Ya, terima kasih juga untuk Ibu. Selamat pagi Pak, saya tunggu Ya, kabar baiknya Ibu. ya Pak. Baik, Bu Milka, selamat pagi. Selamat pagi Bu Friska. Baik, Bu Milka. Sungguh percakapan yang luar biasa sekali ya, Bu, ya, dengan coachnya tadi. Proses coaching yang sangat menarik. Bu Milka, di Ya, cas observasi terima kita kasih Bu. hari ini, eh, izinkan saya untuk melakukan, memberikan Ya. beberapa pertanyaan tentang observasi yang sudah Ibu lakukan. Eh, Sebelumnya, saya ingin mau bertanya dulu bagaimana, menurut Ibu, bagaimana proses coaching tadi berjalan? Menurut saya, proses coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, yang mana saya sudah menyepakati tujuan bersama dengan coach, kemudian saya sudah berusaha sudah melakukan identifikasi untuk menggali pemahaman coach dari persoalan yang dihadapi dan juga saya juga sudah apa ya membuka pikiran coach untuk menemukan rencana aksi yang akan dilakukan dan menjalankan tanggung jawab rencana yang akan dilakukan atau melibatkan siapa dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Baik, Bu Milka, luar biasa sekali. Eh, Sesuai dengan yang Ibu Milka sampaikan, ya, penilaian saya juga demikian. Tadi Ibu sudah berhasil mencapai tujuan yang tadi sudah disampaikan di pra-observasi, mana Ibu ingin menggali potensi yang ada dari Poci itu sendiri, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian tadi di alur tirtanya juga sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya,
Dari observasi yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga saya mampu menggali potensi Koci dan membuka wawasannya untuk melihat peluang masa depan gitu, Bu. Baik, luar biasa Bu Milka. Memang betul sekali. Pertanyaan berbobot ini kalau digunakan dengan baik, kita mampu menggali, membuat Koci ini bisa berpikir tentang solusi-solusi yang mungkin dia dapatkan sesuai dengan potensinya tanpa kita memberitahu. Luar biasa Bu Milka. Baik, untuk selanjutnya, Iya, benar. eh, Terima kasih, Bu. kira-kira tindak lanjut dari eh, apa yang tadi mau Ibu kembangkan ini seperti apa? Maksudnya selanjutnya kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan potensi apa namanya kompetensi yang tadi sudah Ibu sampaikan itu dalam memberikan pertanyaan berbobot tadi. Baik, iya, saya akan ketika ada rekan guru atau sejawat yang ingin menceritakan persoalannya, ya saya pasti akan menerapkannya di situ. Saya akan berusaha mendengarkan dengan baik. Nah, dari situ baru saya akan melatih kemampuan saya untuk menyampaikan pertanyaan berbobot itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Milka. Kita semua berharap bahwa apa yang Ibu harapkan tadi yang akan dikembangkan dapat terus dikembangkan dan dapat membantu rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah, kemudian juga terutama untuk siswa-siswi Ibu di sekolah. Baik Bu Milka, saya rasa itu dulu untuk percakapan kita siang pagi hari ini. Selanjutnya ya kita akan bertemu lagi nanti. Ya. Selamat pagi Bu Milka. Selamat pagi, Pak Sumaji. Ya, selamat pagi Bu Milka. Apa kabar, Pak? Kabar baik, sehat Ibu? Iya, baik, Pak. Ya, saya Ibu senang juga mendengarnya, bagaimana Pak. kabarnya? Eh, Kabar baik juga, Pak. Ya, baik, Pak. Sesuai dengan Ya, kesepakatan kita syukur. kemarin, hari ini Pak Sumaji dan Ibu Friska akan melakukan praktik coaching, dan saya sebagai supervisor akan melihat, mengamati, dan juga menilai ya, Pak, jalannya proses coaching ini. Dan sebelumnya, Pak, saya akan kembali Iya Ibu. mengingatkan akan rubrik penilaian pada saat apa namanya pelaksanaan coaching, yang mana di dalamnya saya akan menilai bagaimana Bapak menerapkan kompetensi inti coaching. Kemudian bagaimana Bapak juga menjalankan alur Tirta dan menghadirkan 4 paradigma coaching itu sendiri, yaitu bagaimana Bapak apa merespon coaching, kemudian apa namanya mengajukan pertanyaan berbobot, bersikap terbuka ya, dan juga melihat peluang masa depan. Baik, eh, sebelum mulai coaching Pak, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Boleh Pak Sumaji? Ya, boleh Ibu, silakan. Baik Pak, tadi mengenai rubrik penilaiannya sudah jelas ya Pak? Sudah Ibu, sudah cukup jelas. Ya, baik Pak. Dari kompetensi coaching yang tadi sudah saya sampaikan, mana yang ingin Bapak kembangkan? Jadi dari kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga kompetensi yang akan kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Seperti itu. Baik Pak, jadi ada 3 kompetensi inti coaching ya Pak. Kemudian Pak, dari 3 kompetensi tersebut, Iya, mana yang betul, akan Ibu. Bapak kembangkan secara spesifik?
Ya, jadi secara spesifik saya ingin mengembangkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik, Pak. Dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, apa yang menjadi indikator Bapak dalam mewujudkan tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching? Jadi dari proses coaching nanti saya harus mampu untuk menyimak dan mendengar dari percakapan atau pembicaraan yang nanti akan berlangsung supaya saya terbebas dari judgement, asumsi ataupun asosiasi. Kemudian yang kedua adalah saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan